Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bab 1 mengenai macam-macam tarif pajak. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui adanya pajak, pemerintah dapat membiayai kebutuhan publik sekaligus menjalankan fungsi pemerataan pendapatan, stabilisasi ekonomi, serta pengendalian terhadap kegiatan tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pajak menjadi hal yang mendasar baik bagi wajib pajak maupun pihak yang berkepentingan. Dalam perpajakan, terdapat beberapa komponen yang penting yang perlu diketahui dan dipahami. Yang pertama mengenai tarif pajak. Tarif pajak sendiri merupakan persentase atau besaran tertentu yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak merupakan dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak berdasarkan pengelompokannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam tarif pajak di Indonesia. Yang pertama, mengenai tarif pajak tetap. Yang kedua, tarif pajak proporsional. Yang ketiga, tarif pajak progresif. Dan yang keempat, tarif pajak degresif. Macam-macam tarif pajak yang pertama, yakni tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap merupakan jumlah tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tetap sama, tanpa bergantung pada besaran pendapatan, nilai transaksi atau nilai objek yang dikenakan pajak. Nah, menurut Bruton WB tahun 2010, salah satu karakteristik utama dari tarif pajak merupakan kesederhanaannya dalam perhitungan dan pemahaman bagi para wajib pajak. Nah, jadi sehingga jumlah persentase pajaknya ini sudah baku dan tidak berubah-ubah, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah menghitung berapa besar pajak yang harus dibayarkan tanpa perlu memikirkan rumus pengelompokannya. Hal ini juga akan memudahkan pelaksanaan dalam administrasi perpajakan baik bagi pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini juga menghindari ketidakpastian dan sengketa terkait besar tarif pajak yang ada. Jadi, kesimpulan untuk tarif pajak tetap ini, berapapun objek pajaknya, besaran pajak yang harus dibayar akan sama nilainya. Tarif pajak yang kedua, yakni tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap atau sama, tanpa memperhatikan jumlah besar kecilnya penghasilan maupun objek yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Baik itu bertambah maupun berkurang, persentasenya tidak akan pernah berubah. Sehingga tujuan utama dari penerapan tarif pajak proporsional adalah untuk menciptakan kesetaraan dalam tarif pajak rata-rata yang harus dibayar oleh seluruh wajib pajak, tanpa membedakan tingkat penghasilan atau kekayaan mereka. Jadi dalam penerapannya sendiri, tarif proporsional menghindari perlakuan diskriminatif antara wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Sehingga tarif ini memberikan kemudahan dan kepastian bagi wajib pajak karena tidak berubah-ubah serta transparan dalam perhitungannya. Jadi, beban pajak proporsional dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai objek pajak. Dan persentase ini berlaku sama untuk semua wajib pajak tanpa membedakan kekayaannya. Tarif pajak yang ketiga, yakni tarif pajak progresif, di mana persentase tarif yang dikenakan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah atau nilai objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak. Hal ini diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh. Dengan kata lain, semakin besar jumlah atau nilai objek pajak tersebut, maka persentase pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak juga semakin besar. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan fiskal, di mana wajib pajak dengan kemampuan lebih besar membayar pajak lebih tinggi, sehingga kontribusi secara proporsional terhadap penerimaan negara. Di Indonesia sendiri, tarif pajak progresif diterapkan dalam beberapa jenis pajak, terutama pada pajak penghasilan orang pribadi atau
atau PPHOP dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa tarif pajak naik bertahap sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak atau PKP. Serta lapisan pertama PKP sampai 60 juta dikenakan tarif 5%, lapisan kedua di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Terdapat juga dalam pajak kendaraan bermotor atau PKB yang dimiliki perorangan dengan beban pajak yang semakin tinggi untuk kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tarif pajak yang keempat, yakni tarif pajak degresif atau yang biasa disebut dengan kata menurun. Tarif yang menurun gitu ya. Di mana persentase tarif yang dikenakan semakin kecil seiring dengan bertambahnya jumlah atau nilai dasar pengenaan pajak, yang artinya jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarif persentase pajak yang dikenakan justru semakin menurun. Dengan demikian, tarif degresif ini secara prinsipnya berbeda dengan tarif pajak yang lainnya. Sistem pajak degresif memiliki karakteristik menurunnya tarif pajak seiring peningkatan nilai objek pajak. Seperti jika ada penghasilan dengan dasar pengenaan pajak sebesar 10 juta rupiah, maka akan diberi tarif pajak sebesar 30%. Maka, pada penghasilan dengan dasar pengenaan pajak 50 juta, tarif pajaknya lebih turun lagi menjadi 28%. Dan semakin menurun pada dasar pengenaan yang lebih besar lagi. Nah, seperti ini dengan seterusnya. Model ini memungkinkan pengurangan beban persentase pajak terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan atau nilai objek pajak yang tinggi. Meskipun konsep pajak degresif dapat memberikan insentif kepada mereka yang berpenghasilan tinggi atau memiliki nilai objek pajak besar dengan tarif persentase lebih rendah, sistem ini dinilai kurang memenuhi prinsip keadilan sosial dalam perpajakan. Oleh karena itu, tarif pajak degresif jarang diadopsi oleh sistem perpajakan modern termasuk di Indonesia. Jadi, tarif pajak yang progresif, proporsional, degresif, dan tetap memiliki dampak yang berbeda-beda pada wajib pajak serta ekonomi secara keseluruhan. Dan dalam konteks Indonesia diatur secara fleksibel melalui Undang-Undang HPP yang disesuaikan dengan kebutuhan fiskal serta situasi ekonomi nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak. Menurut pengertiannya sendiri, dasar pengenaan pajak merupakan nilai atau angka yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung besarannya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang berupa berbagai jenis nilai tergantung jenis pajak yang dikenakan, seperti dasar pengenaan pajak atau DPP, omset, nilai jual, nilai impor, nilai ekspor, maupun nilai penggantian. Selanjutnya di sini kita akan membahas lebih detailnya lagi. Yang pertama ada dasar pengenaan pajak atau biasa disebut juga dengan DPP, merupakan nilai yang menjadi dasar untuk menghitung pajak terutang. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH. Dalam PPN, DPP bisa berupa harga jual barang ataupun jasa yang kena pajak, nilai impor barang, nilai ekspor maupun nilai penggantian. Nilai penggantian sendiri merupakan nilai yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. Selanjutnya kita masuk ke bagian omset. Omset merupakan total penjualan ataupun pendapatan bruto suatu usaha dalam periode tertentu yang bisa menjadi dasar perhitungan pajak, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan juga menengah. Omset ini sering dipakai sebagai dasar pengenaan pajak seperti pajak penghasilan final bagi usaha mikro dan juga kecil. Bagi wajib pajak dengan omset lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun, mereka tidak lagi dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dan harus menerapkan tarif pajak penghasilan sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh dengan sistem progresif untuk orang pribadi atau tarif tunggal untuk badan usahanya. Kedua ialah nilai jual. Nilai jual adalah nilai uang pada transaksi penjualan atau pembelian barang dan jasa. Contohnya, saya membeli handphone sebesar 4 juta. Nah, 4 juta itu adalah nilai uang yang saya bayarkan kepada barang tersebut. Yang kedua, pada jasa. Misalnya saya mengorder Gojek lah. Nah, di situ ada ongkirnya, ongkir pada Gojek tersebut. Itu termasuk pada nilai jual jasa.
Nah, nilai jual itu juga bisa disebut sebagai acuan seberapa besarnya kita untuk membayar suatu barang. Contohnya, saya ingin membeli mobil di dealer Toyota. Nah, mobil tersebut itu harganya sekitar 500 juta. Nah, saya itu harus memperhitungkan uang saya, apakah cukup untuk membeli barang mobil tersebut di dealer Toyota. Baik, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Nilai ekspor yaitu nilai barang atau uang semua biaya yang diminta atau seharusnya ditagih oleh eksportir. Contohnya, saya ingin mengirim barang ke luar negeri, dan agar barang tersebut bisa masuk ke luar negeri, kita harus membayar ke pihak berwajib agar barang tersebut bisa masuk ke dalam negeri tersebut. Sedangkan nilai impor, nilai barang atau uang yang masuk ke dalam negeri dan sebagai acuan dasar pajak impor. Contohnya, iPhone dari Amerika supaya bisa masuk ke Indonesia dan bisa digunakan, itu harus membayar bea cukai. Kalau kita belinya internasional bukan e-box. Kalau kita tidak membayar bea cukai, itu biasanya itu di iPhone Inter itu sinyalnya tidak bisa digunakan. Jadi kalau agar bisa sinyal digunakan, kita harus membayar bea cukai kepada pihak bea cukai tersebut. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu nilai penggantian. Nilai penggantian adalah nilai uang yang harus dibayar atau wajib dibayar sebagai pengganti jasa kena pajak. Berikutnya adalah dasar pengenaan pajak nilai penggantian, yaitu nilai berupa uang yang mencakup semua biaya yang diminta oleh pihak jasa kena pajak atau bisa disebut JKP. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu contoh perhitungan. Contohnya yaitu seorang wajib pajak memiliki penghasilan kena pajak sebesar 82.880 juta, maka perhitungannya adalah 8% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 5% dikali 32.880 juta sama dengan 4.932. Total pajak yaitu sebesar 7.432 per tahun atau 619 per hari. Lanjut contoh yang kedua, contoh panen PPh, yaitu diketahui penghasilan tahunan setelah dikurangi PTKP adalah 19 juta. Tarif progresif 5% untuk penghasilan sampai 50 juta. Jadi bab yang kedua ada utang pajak. Pertama ada definisi utang pajak, yaitu utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inti dari definisi ini, jadi utang itu pada dasarnya muncul ketika ada kewajiban pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak atau dilunasi oleh wajib pajak. Yang perlu digarisbawahi, utang pajak ini tidak hanya meliputi pokok pajak saja, tapi juga sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Semua ketentuan tentang utang pajak ini sudah diatur secara resmi di Undang-Undang Perpajakan, sehingga sifatnya ini mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Contohnya, kalau seorang telat membayar pajak penghasilan, maka selain utang pokok dari pajak tersebut, wajib pajak itu juga dikenai bunga keterlambatan atau kayak sanksi gitu. Terus setelah tahu tentang definisinya, selanjutnya ada sifat-sifat utang pajak. Pertama, utang pajak itu bersifat memaksa. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya surat paksa hingga dengan pemberitahuan untuk melakukan pembayaran. Jadi, utang pajak itu bersifat memaksa, artinya kalau wajib pajak tidak melunasi, pemerintah itu bisa menggunakan surat paksa sampai pemberitahuan penyitaan.
Yang kedua, pihak wajib pajak memiliki hak untuk menunjuk orang lain untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pelunasan utang pajak tersebut. Ya, jadi yang sifat utang pajak kedua ini, wajib pajak itu boleh menunjuk orang lain untuk melaksanakan kewajiban pelunasan utang pajaknya. Maksudnya itu boleh menunjuk orang lain mewakilkan membayar utang pajaknya, jadi tidak harus dilakukan langsung oleh yang bersangkutan gitu. Terus yang ketiga, utang pajak dapat ditagih secara bersamaan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang disepakati. Jadi yang ketiga, utang pajak itu bisa ditagih kapan saja, nggak waktu jatuh tempo saja. Jadi sepanjang ada dasar hukum yang sah, itu pajak bisa ditagih kapan aja. Terus yang keempat, tindakan penyanderaan dapat dilakukan dalam rangka pencegahan jika keluar zona wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi maksudnya pemerintah itu bisa melakukan tindakan penyanderaan sebagai langkah pencegahan. Misalnya, jika wajib pajak tersebut berencana keluar dari wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi sifat-sifat ini menunjukkan bahwa utang pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sangat tegas dan tidak bisa dianggap remeh, jadi harus ditaati. Kalau tadi kita sudah membahas tentang sifat-sifat utang pajak yang menunjukkan betapa kuatnya dan tegasnya kedudukan utang pajak tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu apa sih penyebab timbulnya utang pajak? Kenapa utang pajak itu kayak bisa timbul? Menurut buku hukum pajak karya Erly Swandi, sejatinya utang pajak timbul apakah disebabkan oleh undang-undang perpajakan ataukah karena tindakan pejabat pajak. Sehingga timbulnya utang pajak ini dapat didasarkan pada dua kondisi, yakni yang pertama dari sisi kondisi formil, karena kondisi diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP oleh Fiskus. Jadi yang pertama itu dari sisi kondisi formil, yaitu ketika Fiskus atau otoritas pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atau yang biasa disebut SKP. Dengan adanya SKP ini, maka resmi timbul kewajiban pajak yang harus dibayar. Yang kedua, ada kondisi material, karena kondisi tertentu seperti perbuatan-perbuatan sama keadaan-keadaan. Jadi dari sisi kondisi material, yaitu karena adanya keadaan atau perbuatan tertentu. Misalnya ketika seseorang melakukan impor barang, secara otomatis timbul kewajiban pajak, atau dalam kondisi tertentu lainnya yang memang diatur oleh undang-undang pajak. Jadi sederhananya, utang pajak ini bisa muncul baik karena tindakan otomatis pajak otoritas pajak ataupun dari tindakan wajib pajak tersebut sendiri, seperti itu. Saat ini materi adalah saat terutangnya pajak. Nah, apa sih saat terutang pajak? Yaitu ketika seseorang mendapatkan berkewajiban ataupun jatuh temponya waktu dia membayar pajak, maka dia wajib membayar pajak. Terus membayar pajak ini termasuk dari melamporkannya, terus habis itu menghitungnya, terus membayarnya. Nah, pemungutan PPN dan PPNBM menganut prinsip akrual, yaitu yang artinya terutang pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP, ataupun pada saat penyerahan JKP, jasa terkena pajak. Nah, slide selanjutnya. Ya, yang selanjutnya yaitu terutang pajak terjadi pada saat apa saja sih? Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak. Dan yang kedua yaitu impor barang yang terkena pajak. Nah, contohnya misal kita membeli barang dari luar negeri, terus barang tersebut masuk ke Indonesia. Nah, barang yang melewati dari pabean luar terus masuk ke pabean dalam negeri, dia akan terkena pajak. Yang ketiga yaitu penyerahan barang kena pajak. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, contoh barang yang tidak berwujud ini apa sih?
kita ambil dari hak cipta. Misalnya kita membuat karya buku. Nah, karya buku kan memiliki hak cipta. Jika ada seseorang mengcopy paste karya kita, maka kita akan bisa mengambil mengklaim hak cipta tersebut. Nah, klaimannya itu maka akan terkena PPN. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau ekspor yang terkena pajak. Untuk slide selanjutnya, yaitu subjek dan objek utang pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan atau kesatuan yang memenuhi syarat-syarat subjek, yaitu yang bertempat tinggal di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia. Setelah itu dia memenuhi syarat-syarat lainnya, maka dia akan terkena pajak secara periodik. Dan objek utang pajak yaitu segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat yang dijadikan sasaran objek pajak, baik keadaan atau perbuatan maupun peristiwa. Nah, kita ambil saja contoh objek pajak ini dari objek pajak pertama nilai atau PPN. Nah, misalnya kita menjual barang yaitu menjual HP, pakaian, makanan dari kemasan atau makanan dari kemasan, maka dia akan terkena pajak. Terus seperti tadi, memanfaatkan barang yang tidak berwujud di luar negeri ataupun dalam negeri, di pabean ataupun di dalam daerah pabean ataupun di luar daerah pabean, maka dia akan dikenai pajak. Nah, yang selanjutnya yaitu penyelesaian utang pajak. Kita bisa menggunakan cara ini, 3M. Melunas, mengangsur, menunda pembayaran. Yang pertama yaitu melunas. Dapat menyelesaikan utang pajak dengan cara melunasinya sekaligus sesuai jumlah yang tertera pada utang pajak tersebut. Yang kedua yaitu mengangsur, yaitu membayar utang pajak dengan cara dicicil atau mengangsur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangsuran tersebut. Jika kita misalnya tidak mempunyai banyak uang, maka kita bisa mencicilnya, tapi sesuai dengan undang-undang yang tertera untuk pengangsuran tersebut. Yang ketiga yaitu menunda pembayaran. Pilihan lainnya, wajib pajak dapat mengajukan penundaan pembayaran utang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penundaan pembayaran pajak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.